Selamat siang pemirsa Metro TV Lampung, kita berjumpa lagi dalam program Ekonomi Corner bersama saya Dominikus Widodo. Program ini didukung oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unila, Kanwil Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Sumatera Bagian Barat, dan Radisson Hotel. Pemirsa Metro TV Lampung, pandemi yang sudah memasuki tahun kedua ini jelas berdampak pada ekonomi rumah tangga. Ada yang turun penghasilan dan terpaksa mengatur ulang manajemen pengeluaran keluarga. Untuk membahas bagaimana mengatur manajemen keuangan keluarga, telah tersambung bersama saya Bapak Frando Saragih, selaku Wakil Direktur Keuangan Rumah Sakit Graha Husada sekaligus sebagai pengusaha muda. Selamat siang Pak Frando, apa kabar? Selamat siang Pak Widodo, kabar baik. Pak Widodo, kabar baik? Aman, kabar Aman, baik. Pak. Pak Frando, bagaimana sih ini kan semua dalam masa pandemi ini pendapatan ada yang keluarga pendapatannya berkurang dan sebagainya. Bagaimana sih mengatur keuangan di masa sulit ini agar bisa tetap bertahan dan apa saja prioritasnya? Ya, terima kasih Pak Widodo atas pertanyaannya dan juga kesempatannya. Mungkin saya koreksi dikit Pak ya. Saya nggak mau dibilang pengusaha, tapi saya lebih senang dibilang investor Pak. Karena kalau saya pengusaha, usaha saya cuma satu Pak. Ngurus rumah sakit Pak. Jadi saya lebih senang investor. Kalau investor ya, saya memang fokus di sana. Jadi Pak Investor mungkin ya? ya. Jadi kalau bagi saya Pak, mengelola keuangan itu ilmu yang tidak pernah diajarkan di sekolah-sekolah, tapi merupakan ilmu yang sangat penting. Dan baru saya sadari beberapa tahun terakhir ini, banyak terjadi bahwa orang itu tidak pernah diajarkan dan tidak pernah tahu cara mengelola uang pribadi, apalagi untuk keluarga, gitu kan. Sehingga kita dihadapkan pada kondisi sulit seperti sekarang, banyak orang tergagap-gagap lah kalau menurut saya, susah beradaptasi. Orang tidak diajarkan bagaimana mempersiapkan dana darurat, mempersiapkan perencanaan cash flow, ya, budgeting, kemudian mempersiapkan proteksi, di mana sesuatu yang tidak diinginkan terjadi dalam hidup ini, kemudian untuk persiapkan masa depan, investasi untuk dana pendidikan, dana pensiun. Mungkin di Indonesia ini, dana pensiun itu orang kan tahunya cuma pegawai negeri punya dana pensiun, padahal kita sebenarnya bisa mempersiapkan dana pensiun sendiri, biar nanti kita sudah pensiun kita tidak tergantung dengan anak kita atau keturunan kita. Jadi kalau bagi saya dalam kondisi sekarang ini, mungkin banyak yang keuangannya menurun atau banyak ekonominya menurun, semua harus diprioritaskan ulang gitu Pak ya. Jadi kebutuhan-kebutuhan utama untuk bertahan hidup seperti makanan, rumah, listrik, air ya itu harus diutamakan dulu. Kalau terpaksa pun harus standarnya diturunkan ya kita turunkan gitu Pak. Saya pernah baca suatu artikel mengatakan bahwa sebenarnya kalau orang kita bilang orang yang berpenghasilan rendah itu sebenarnya kemampuan adaptasinya lebih kuat daripada orang yang berpenghasilan menengah atau nama yang bergaji lah kita bilang ya, tiba-tiba di PHK. Misalnya yang berpenghasilan rendah, kalau dia makan 2 kali sehari jadi 1 kali sehari mungkin mereka bisa. Tapi kalau yang biasa bergaji, yang punya gaji tiba-tiba kena PHK itu susah. Jadi kata kuncinya kalau bagi saya adalah beradaptasi. Standar kalau harus diturunkan memang harus diturunkan, kita atur ulang. Prioritas kita, prioritas kebutuhan kita harus kita tata ulang. Mungkin itu Pak. Jadi menurunkan standar untuk kebutuhan dasar pun bisa dilakukan sepanjang itu tetap sehat lah ya kira-kira Kalau Pak. terpaksa Pak, kalau terpaksa. Kalau terpaksa ya, terutama untuk makanan apa ya, biasa 3 kali ya turun 2 kali, habis gimana lagi situasi seperti ini. Selama itu tetap sehat. Itu pun kalau terpaksa ya. Iya, kalau terpaksa gitu Pak. Nah, kemudian Pak, ini kan pandemi ini sering mendorong masyarakat tuh memborong bahan komoditas tertentu, panic buying ya. Jadi pengeluaran uang itu hanya untuk satu komoditas aja. Nah ini solusinya seperti apa sih? Ini kan banyak sekarang ini, misalnya waktu itu hanya untuk kebutuhan, terus obat-obatan semua diborong, semua
Bagaimana solusinya ini Pak Prando? Kalau saya ditanya, itu balik-balik lagi ke perencanaan, Pak. Jadi kita sebenarnya per bulan itu ya sudah, sebenarnya kalau saya sih sebenarnya sarankan orang itu membuat perencanaan, pos-posnya sudah ada. Jadi dia tahu nih kebutuhan dia apa sih misalnya. Kalau vitamin misalnya sekarang, emang kebutuhan vitamin tiba-tiba melonjak 10 kali lipat gitu. Misalnya Anda bisa minum vitamin 1 kali sehari, sekarang COVID harus 5 kali sehari, kan enggak juga. Gitu. Jadi nggak usah panik. Perencanaannya misalnya Anda rencanakan 1 kali minum vitamin 1 kali setiap hari, atau minum susu misalnya merek A gitu ya, saya bilang ya nggak apa-apa minum disubstitusi dengan produk lain gitu kan. Jadi kita punya perencanaan, kita disiplin melaksanakannya. Jadi nggak usah ikut-ikutan panik dengan berita-berita atau orang yang ini ya orang beli borong sesuatu kita ikut-ikutan gitu. Ya lebih bijak lah saya bilang. Dan saya yakin pemerintah kita ini kan menjaga apa ya supply ya, saya kira juga ya. Mungkin ada beberapa barang yang hilang ya, tapi kan punya substitusi gitu. Kayak seperti vitamin. Harganya itu variatif mungkin. Ada yang harganya mungkin satu itu bisa 300.000, tapi ada juga yang murah 100.000 nggak sampai ada gitu. Jadi saya yakin kita tuh produknya banyak substitusinya. Cuma orang kadang-kadang harus merek ini, gitu. Yang ngapain kalau menurut saya ya kita punya perencanaan, kita ikuti aja rencana kita itu gitu. Nah, mungkin walaupun barang yang kita jenisnya tidak ada ya kita cari substitusi lah gitu. Ini itu saja Pak. Ya, misalnya vitamin harus merek ini, ya tidak Betul, harus Pak. seperti ini. Padahal harganya lebih tinggi. Betul, Pak. Kemudian ada kemarin kan rame-rame borong susu di mana supermarket. Iya, betul. Padahal komposisinya mungkin ya sama aja, nggak jauh beda sama yang lainnya. Betul, Pak. Lagi digoreng, kalau istilah kami di saham itu lagi digoreng. Jadi dinaikkan hype-nya, sehingga kesana semua. Padahal sebenarnya apa sih isinya? Sama aja dengan yang lain. Merek lain juga banyak. Itu, Pak. Oke, Mas Prando, ini menarik sekali penjelasannya. Kita nanti akan ketemu lagi, tapi ditahan dulu setelah jeda berikut ini.